Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Mata Raffi terbelalak dalam kegelapan pekat. Sebuah bisikan dingin menusuk telinganya. Sudah saatnya, nak. Lalu, 2 titik merah menyala muncul di depannya, disusul senyum lebar yang mengerikan, berdarah dengan gigi runcing. Tiba-tiba, tangan dingin berkukut tajam mencengkeram lengannya, dan bisikan itu kembali, kini tepat di telinganya. Selamat datang di rumah abadi, tumbal ke-7. Angin malam Kediri waktu itu terasa beda, kayak ngelus-ngelus tengkuk dengan jari dingin. Raffi udah 3 hari pontang-panting, nyari kosan yang pas kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Dompet udah mulai tipis, badan rasanya remuk. Sampai akhirnya, di sebuah gang sempit, matanya nangkep bangunan tua. Kosong, kusam, bahkan ada lumut tebal di dindingnya. Jujur, merinding juga, tapi ya mau gimana lagi, udah kepepet banget. Di pintu yang catnya udah ngelupas itu, ada secari kertas lusuh dengan nomor telepon. Raffi genggam ponselnya, ragu-ragu. Tapi desakan butuh tempat tinggal jauh lebih kuat. Ia nekat nelpon. Setelah nada sambung beberapa kali, suara tua yang serak nyaut dari seberang. Halo? Maaf pak, ini kosannya masih ada? Tanya Raffi. Hening sejenak. Lalu suara itu kembali, berat dan dingin. Bikin tenggorokan Raffi tercekat. Kamu hafal doa selamat atau tidak? Kalau tidak ya siap-siap saja sama terornya. Glek. Raffi langsung motong sambungan. Rasanya pengen lari aja, tapi kakinya kayak nempel di aspal. Ah, paling cuma bercanda, pikirnya. Orang iseng. Raffi yang emang bodoh amat sama hal-hal mistis, akhirnya mutusin buat ambil kosan itu. Sebuah keputusan yang bakal ia sesali seumur hidup. Malam pertama di kos 7 Emas Kediri. Udara di dalam kamar pengap banget, campur bau apek dan lembab. Raffi udah nyapu bersih kamar itu tadi siang. Tapi aura horornya gak mau hilang. Jendela kayu tua berderit pelan tiap ada angin lewat, seolah-olah berbisik. Ia rebahin diri di kasur busa tipis, berusaha merem. Tapi mata ini susah banget diajak kompromi. Rasanya ada yang ngawasin. Jam dinding di lorong bunyi tik-tok, tik-tok. Kedengeran jelas banget saking sepinya. Raffi bolak-balik, gelisah. Tiba-tiba, dari arah lorong depan kamarnya, ada suara gesekan pelan. Kayak kain diseret. Raffi langsung melek. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan suara tikus, apalagi kucing. Terlalu berat dan panjang. Ia coba mikir positif. Mungkin cuma angin. Tapi pikiran itu buyar waktu suara gesekan itu makin dekat. Srek, srek, srek. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Raffi nahan napas. Matanya melotot ke arah pintu. Ada bayangan bergerak di bawah celah pintu. Siapa di luar? Raffi memberanikan diri. Suaranya gemetar. Hening. Raffi bangun pelan-pelan, ngambil gagang sapu di pojok kamar buat jaga-jaga. Ia deketin pintu, ngintip lewat lubang kunci. Gelap. Cuma samar-samar ada cahaya rembulan dari ujung lorong. Raffi nekat ngintip lagi. Dan kali ini ia melihatnya. Di ujung lorong, sosok putih panjang berdiri membelakanginya. Rambut hitam panjang terurai sampai pinggang. Raffi nggak bisa lihat mukanya, tapi aura dinginnya langsung nyerbu. Kakinya nggak napak, melayang. Seketika itu juga,
Bulu kuduk Raffi meremang sampai ke ubun-ubun. Itu bukan manusia. Ia kenal betul siluet itu. Kuntilanak. Raffi langsung mundur, punggungnya nabrak lemari kayu tua di pojok kamar. Brak! Suaranya lumayan kencang. Sosok itu langsung noleh. Raffi bisa ngerasain tatapan tajamnya, meskipun ia nggak lihat mata si makhluk. Sosok itu perlahan-lahan ngadep ke arahnya, kepalanya miring sedikit. Jaraknya jauh, tapi Raffi yakin ia dengar suara cekikikan pelan, melengking. Nggak pakai mikir panjang, Raffi langsung lari ke kasur, narik selimut sampai nutupin kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat. Ternyata, omongan bapak pemilik kos bukan cuma isapan jempol. Malam ini, ia resmi jadi saksi mata. Beberapa malam berikutnya, teror itu makin menjadi-jadi. Setiap kali Raffi coba tidur, badannya mendadak kaku, nggak bisa digerakin. Rasanya kayak ada beban berat banget nih pada dadanya. Ia sering dengar suara bisikan-bisikan halus di telinganya, ngomongin bahasa yang nggak ia pahami. Mimpi buruk jadi teman setia. Suatu malam, gangguan itu puncaknya. Raffi lagi tidur telentang, tiba-tiba matanya kebuka sendiri. Sekujur tubuhnya langsung kaku. Nafasnya tercekat. Di atas dadanya, ada bayangan hitam pekat, kayak wujud manusia tapi tanpa detail. Matanya merah menyala. Bayangan itu makin lama makin berat, bikin Raffi susah napas. Ia coba teriak, tapi suaranya cuma kayak rintihan tertahan. Ia coba gerakin tangannya, tapi nihil. Seluruh ototnya beku. Bayangan itu mendekat. Wajahnya semakin jelas. Bukan manusia. Wajahnya rusak. Mata bolong, mulutnya robek sampai telinga. Raffi ngerasain hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia pasrah, nggak ada yang bisa ia lakuin. Tiba-tiba, bayangan itu ngangkat tangannya, nunjuk ke sudut kamar, ke arah lemari kayu tua yang tadi siang udah ia paku mati. Jangan, buka. Suara serak itu masuk ke telinganya, pelan tapi tegas. Tiba-tiba bayangan itu lenyap. Raffi terengah-engah, langsung bangun dari tidurnya. Keringat dingin bercucuran. Jantungnya masih deg-degan kayak abis lari maraton. Setelah kejadian itu, ia mutusin buat beli beberapa ayat Al-Quran tempel. Ia pasang di dinding kamar, di pintu, bahkan di kepala ranjang. Ia berharap ini bisa ngusir semua gangguan. Tapi nyatanya, enggak. Malam itu, lagi-lagi ia ngelihat sosok kuntilanak di lorong. Kali ini sosok itu nggak cuma berdiri. Ia mendekat, berhenti di depan pintu kamar Raffi yang udah tertutup. Raffi ngintip dari celah jendela yang gordennya sedikit terbuka. Kuntilanak itu ngadep ke arah kamarnya. Tatapannya kosong, tapi penuh kesedihan. Lalu, tangan kurusnya terangkat. Jari-jari panjangnya menunjuk lurus ke arah lemari tua di pojok kamar Raffi. Berulang kali, nunjuk terus, seolah-olah ngasih petunjuk, bukan lagi nakut-nakutin. Raffi kaget. Sebelumnya, sosok ini cuma berdiri atau cekikikan. Sekarang, ia nunjuk lemari itu. Kenapa? Apa yang ada di dalam sana? Rasa takut Raffi perlahan-lahan berubah jadi rasa penasaran yang gak terbendung. Omongan bapak pemilik kos waktu ia ngambil kunci terngiang-ngiang. Lemari itu jangan pernah dibuka ya mas. Kenapa pak? Tanya Raffi waktu itu. Pokoknya jangan. Itu barang-barang pribadi. Biar aja di situ. Jawabnya dingin. Sekarang si kuntilanak nunjuk lemari itu. Apa mungkin ada hubungannya? Apa yang disembunyiin di sana? Sampai-sampai ada makhluk halus yang ngasih petunjuk. Pagi itu Raffi bangun dengan kepala pusing dan mata bengkak. Tidurnya nggak nyenyak sama sekali. Bayangan kuntilanak yang menunjuk lemari tua itu terus-menerus muter di kepalanya. Rasa penasaran itu benar-benar nyiksa. Akhirnya ia nggak tahan lagi. Rasa takut bercampur aduk sama dorongan buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Raffi mutusin buat ngebongkar lemari itu. Ia ambil obeng, congkel paku-paku yang udah berkarat. Suara deritan kayu tua waktu lemari itu mulai kebuka
bikin bulu kuduknya berdiri. Aromanya langsung nyebar. Bau apek, anyir, dan bau tanah yang lembab. Raffi nahan napas. Tangannya gemetar waktu ngebuka pintu lemari perlahan-lahan. Di dalamnya gelap. Raffi nyalain senter ponselnya. Cahaya senter nerobos masuk, nampakin tumpukan baju-baju lusuh di rak atas. Warna-warni bajunya udah pudar, beberapa sobek tapi masih terlipat rapi. Ia ambil satu, terus megang. Kainnya terasa kasar. Dan tiba-tiba matanya nangkep noda kecoklatan di salah satu baju. Noda itu kering, warnanya pekat. Raffi langsung sadar, itu bukan noda kopi. Ini darah. Raffi langsung lempar baju itu, tangannya gemetar hebat. Jantungnya berdebar kencang. Ia nyoba nenangin diri, mungkin baju bekas kecelakaan atau apa. Ia nggak mau mikir yang aneh-aneh. Tapi begitu senternya turun ke bagian bawah lemari, ia langsung terdiam. Lantai di dalam lemari itu nggak rata. Ada gundukan tanah yang digali, kayak lubang kecil. Bentuknya nggak beraturan, seolah-olah buru-buru dikerjain. Raffi ngerasain kakinya lemes. Ia geser lemari itu sedikit, cuma buat mastiin. Dan saat itu juga, isi lubang galian itu terpampang nyata di depan matanya. Raffi hampir pingsan, matanya melotot, tubuhnya kaku. Di dalam lubang itu ada 7 batang emas berbentuk keris. Ukirannya kuno dan gelap. Di sebelahnya ada kain kafan lusuh dengan raja-raja aneh yang ditulis pakai tinta merah. Dan yang paling bikin Raffi merinding sampai ke ubun-ubun, di sela-sela kain kafan itu ada potongan rambut dan kuku manusia yang berserakan. Suara isakan tangis perempuan mendadak muncul dari dalam lubang itu. Pelan tapi jelas banget. Suaranya menyayat hati, seolah-olah datang dari tempat yang gak jauh. Raffi langsung mundur, jatuh terduduk. Lututnya lemas. Lemari itu menyimpan rahasia gelap yang gak pernah ia bayangin. Apa-apaan ini? Ini bukan lagi soal hantu gentayangan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Raffi gak bisa mikir jernih. Tangannya gemetar waktu ngerogoh saku, nyari ponselnya. Ia butuh seseorang. Seseorang yang bisa ngasih penjelasan. Cuma satu orang yang kepikiran di benaknya. Ayahnya. Ayahnya seorang ustadz. Sering ngurusin masalah-masalah gaib di kampung. Raffi yakin ayahnya pasti tahu sesuatu. Halo ya. Suara Raffi bergetar, hampir nangis. Raffi, ada apa? Kok suaramu panik gitu? Ayahnya kedengeran khawatir. Raffi langsung nyeritain semuanya. Dari mulai teror kuntilanak, badan yang kaku waktu tidur, bisikan-bisikan aneh, sampai penemuan mengerikan di dalam lemari. Ia ceritain detail soal emas keris, kain kafan, potongan rambut dan kuku. Ia ceritain semuanya, gak ada yang ia tutupin. Di seberang telepon, ayahnya terdiam lama, hening. Raffi nunggu dengan jantung deg-degan. Ia bisa dengar napas berat ayahnya. Raffi, kamu yakin sama yang kamu lihat? Tanya ayahnya pelan. Yakin ya, jelas banget. Aku bahkan dengar suara cewek nangis dari dalam lubang itu, kata Raffi. Ayahnya menghela napas panjang. Nak, kamu harus segera keluar dari kosan itu. Itu bukan tempat yang baik. Tapi kenapa ya? Apa artinya semua ini? Tanya Raffi, makin penasaran. Dengerin ayah baik-baik, nak. Dulu di Kediri ini ada mitos pesugihan yang namanya Emas Soekarno Kediri. Ini bukan pesugihan biasa. Pelakunya bisa dapat emas batangan dari alam gaib. Emas yang gak ada habisnya. Tapi ada tumbalnya. Tumbalnya itu nyawa manusia. Biasanya penghuni kos yang tinggal sendirian. Jelas ayahnya. Suaranya berubah jadi serius banget. Darah Raffi langsung berdesir dingin. Nafasnya tercekat. Emas keris yang kamu lihat itu,
Itu hasil dari pesugihan itu. 7 batang emas, berarti 7 nyawa yang udah dikorbanin. Itu sebabnya kamu ngelihat kuntilanak itu, Nak. Dia salah satu korbannya. Dia ngasih petunjuk ke kamu, biar pembunuhnya kebongkar, kata ayahnya. Raffi terdiam, tenggorokannya kering. Jadi, kuntilanak itu bukan mau nakutin dia, tapi mau ngasih tahu sesuatu. Dan potongan rambut, kuku, serta kain kafan itu adalah bukti dari korban-korban sebelumnya. Semuanya masuk akal sekarang. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan mendadak nyambung. Jadi, aku bukan penghuni biasa ya? Tanya Raffi. Suaranya hampir nggak kedengaran. Ayahnya nggak langsung ngejawab, tapi Raffi tahu jawabannya. Ia tahu tatapan ayahnya saat ini, tatapan sedih dan khawatir. Nak, kamu adalah tumbal berikutnya, bisik ayahnya. Kata-kata itu benar-benar nonjok Raffi. Ia langsung ngerasain dadanya sesak. Ketakutan yang tadi ia rasain nggak ada apa-apanya dibanding ketakutan ini. Ia bukan lagi cuma sekedar penghuni. Ia adalah target. Ia adalah tumbal selanjutnya. Waktu itu juga, ia dengar suara isakan tangis perempuan dari dalam lemari makin kenceng. Bukan isakan sedih, tapi isakan peringatan. Setelah ayahnya ngomong gitu, Raffi langsung panik. Badannya gemetar nggak karuan. Ia coba nenangin diri, tapi nggak bisa. Kata-kata ayahnya terus muter di kepalanya. Kamu adalah tumbal berikutnya. Ia coba mikir cara buat kabur, tapi kakinya kayak nempel di lantai. Otaknya buntu. Ia ngerasa terperangkap. Suasana kamar mendadak dingin banget. Bau anyir dari lemari tua itu makin nyengat. Raffi ngerasa ada hawa kehadiran di belakangnya. Ia nggak berani noleh. Matanya fokus ke pintu kamar. Ia harus keluar dari sini. Ia harus kabur. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan keras itu bikin Raffi melonjak kaget. Bukan ketukan biasa. Ini ketukan penuh tekanan. Seolah-olah yang ngetuk itu pengen dobrak pintu. Jantung Raffi langsung mau copot. Ia kenal suara itu. Bukan suara hantu. Ini suara manusia. Suara berat seorang pria tua. Mas, sudah lihat isi lemarinya ya? Suara itu masuk ke telinganya. Dingin dan menusuk. Itu suara pemilik kos. Bapak-bapak yang ngasih teka-teki doa selamat itu. Bapak-bapak yang bilang jangan pernah buka lemari itu. Raffi langsung gemetar. Dia tahu Raffi udah ngebuka lemari itu. Raffi nggak ngejawab. Ia cuma bisa nahan napas berharap bapak itu pergi. Tapi ketukan itu nggak berhenti. Makin lama makin kencang, makin nggak sabar. Mas, bapak masuk ya? Raffi ngelihat ke arah lemari tua itu. Emas keris, kain kafan, potongan rambut dan kuku manusia. Ini semua bukti kejahatan yang mengerikan. Kuntilanak itu, dia emang mau Raffi tahu. Dia mau Raffi ngebongkar semuanya. Brak! Suara pintu didobrak. Raffi langsung terlonjak. Ia mundur, punggungnya nabrak dinding. Ia nggak bisa lari. Nggak ada jalan keluar. Matanya melotot ke arah pintu. Gagang pintu mulai bergerak. Klak! Pintu kamar itu kebuka sedikit. Cahaya dari lorong masuk, tapi cuma sebentar. Dan di saat itu juga, pret! Lampu kamar mati total, gelap gulita. Raffi cuma bisa dengar suara nafasnya sendiri yang tersengal-sengal. Lalu, ia dengar langkah kaki pelan masuk ke dalam kamar. 1 langkah, 2 langkah, makin dekat. Raffi ngerasain kehadiran seseorang di depannya. Aroma tanah lembab dan anyir darah yang tadi cuma samar, sekarang nyengat banget. Ia nggak bisa lihat apa-apa, tapi ia tahu orang itu ada di sana, berdiri di depannya. Sudah saatnya, Nak, bisik suara berat itu di telinga Raffi. Raffi menjerit, tapi suaranya nggak keluar. Tubuhnya membeku.
ia nggak bisa bergerak. Dalam kegelapan yang pekat itu, Raffi tahu ia nggak sendirian. Dan ia adalah tumbal berikutnya. Cerita Kos 7 Emas Kediri baru aja dimulai. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.